Selamat siang, saya Gadis Rafina Tami. Anda sedang menyaksikan Upper TV. Pada segmen kali ini, kita akan mendalami pandangan politik tentang pemilu 2024 yang akan diutarakan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Pertamina. Saat ini kita sedang terhubung bersama wartawan kita di lapangan. Silakan bisa Safira melaporkan situasi terkini. Pemirsa Upper TV, hari ini kita sudah bersama dengan salah satu dosen dari program studi yang ada di Universitas Pertamina tentunya, yaitu ada Pak Iqbal dari program studi HI, betul ya Bapak ya? Oke. Sejauh ini ya, tentang pemilu nih kan sudah ada beberapa janji-janji yang sudah dikeluarkan oleh paslon nih kan Pak ya. Menurut Bapak, janji mana nih atau dari tiga paslon tersebut janji mana yang mungkin yang bisa direalisasikan yang bilangnya itu memungkinkan untuk direalisasikan di Indonesia? Kalau kita berbicara dalam konteks ekonomi, saya bukan bermaksud untuk memprioritaskan satu paslon tertentu ya. Misalnya katakanlah menurut saya dari tiga paslon ini yang realistis dalam melaksanakan untuk program 100 harinya untuk program ekonomi, nampaknya Anies lebih reliable gitu, karena kan dia langsung mengarah ke sektor tertentu, yaitu pertanian dan juga perairan ya, seperti nelayan dan lain sebagainya. Jadi memang dia sudah memfusikan di ekonomi kerakyatan. Nah, kalau dalam konteks penegakan hukum dan HAM, nampaknya paslon nomor 3 lebih khatam ya, karena di cawapresnya adalah mantan ketua MK dan Menko Polhukam sekarang, dan memang dia adalah profesor hukum tata negara, dan memang dia fasih dalam bagaimana dia mengimplementasikan pemberantasan korupsi, terus juga terkait dengan penegakan HAM. Nampaknya paslon nomor 3 lebih fasih. Nah, dalam bidang pertahanan keamanan, nampaknya paslon nomor 2 justru lebih fasih. Kenapa? Karena beliau adalah mantan Kopassus dan Menteri Pertahanan, dan dia tahu bagaimana cara untuk kita berbicara tentang menjaga NKRI dalam konteks militer dan pertahanan. Nampaknya bidang yang paslon nomor 2 itu lebih fasih. Nah, justru terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan ini, nampaknya itu menurut saya itu perlu diadopsi juga tuh sama paslon nomor 1. Why? Karena paslon nomor 1 nggak punya background di situ. Betul. Nggak punya background di situ. Nah, sehingga pada akhirnya kita harus lihat juga bahwa dari tiga paslon ini banyak banget program yang menurut saya, satu, mungkin dia realistis karena dia tahu, dia memang pakarnya di situ. Yang kedua adalah yang tidak realistis tadi itu. Jadi kalau kita melihat mana paslon yang bisa merealisasikannya secara general gitu ya, bisa dan lebih realistis dalam mengimplementasikan program 100 harinya, kayaknya setiap paslon menurut saya itu semua bisa melaksanakan itu ya. Tapi memang karena mereka bisa melaksanakan itu ya, realisasi janjinya itu karena mereka memang pakar di situ. Jadi harus ada, istilahnya harus ada itulah nanti pentingnya tim sesnya gitu ya. Kayak misalnya tim sesnya Anies itu jelas tuh, Pak Anies dan Pak Muhaimin itu harus di training tuh soal pertahanan keamanan. Kalau soal hubungan luar negeri kan Pak Anies kan mantan rektor Paramadina, dan dia juga dosen hubungan internasional ya, dia pasti paham lah soal foreign policy. Bahkan di dalam booklet promosinya itu jelas ada tiga halaman tentang foreign policy Indonesia. Itu udah hatam sekali. Urusan ketenaga kerjaan ya, itu ada Muhaimin Iskandar yang mantan Menteri Tenaga Kerja. Dia tahu bagaimana menangani isu-isu buruh gitu. Nah, nanti sebenarnya kalau kita melihat secara merata, semua itu banyak poin-poin yang bisa direalisasikan, tapi memang di situ terlihat bahwa tidak semua poin itu bisa direalisasikan. Kenapa? Karena setiap orang punya ekspertisnya sendiri-sendiri gitu ya. Sehingga menurut saya semuanya 50-50 bisa direalisasikan itu gitu. Oke, baik, kembali lagi ya, karena setiap orang punya plus dan minusnya gitu. Jadi intinya yang terbaik dari yang terburuk itu harus kita pilih. Jadi nggak boleh golput.
Oke, jadi itulah pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Iqbal. Jadi gunakan suara kita untuk memilih ya yang terbaik dari yang terburuk. Iya. Betul. Terima kasih banyak Pak Iqbal Oke, sudah berbincang-bincang pada kali ini. Oke, sama-sama. Hari ini, dalam kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah seorang mahasiswa dari Universitas Pertamina. Saya akan bertanya tentang bagaimana antusiasme mereka ya, adanya pemilu di Februari 2024 mendatang. Ini saya sudah bersama dengan siapa, Mas? Nama saya Zaki Ahmadi Winata, mahasiswa Universitas Pertamina dari Prodi HI. Salam kenal Mas Zaki. Jadi pada kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Mas Zaki tentang pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tapi bagaimana pandangan Mas Zaki sendiri terhadap dinamika politik yang mungkin mempengaruhi pemilu presiden dan wakil presiden yang akan diadakan pada tahun 2024? Menurut Mas Zaki seperti apa? Menurut saya dinamika politiknya menarik sih, soalnya ada sekarang calon kandidatnya ada 3 pasangan calon ya. Terus juga cukup menarik perkembangannya, dan di sosial media juga ramai gitu pendukung-pendukungnya, dan ya interaksi antara paslon-paslon tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mas Zaki atas komentar dan juga antusiasme. Jangan lupa untuk coblos ya, jangan golput ya Mas Zaki ya. Baik pemirsa, itu mungkin bincang-bincang kita pada kali ini. Saya Dalisa Safira dari lapangan melaporkan ke studio. Baik, terima kasih Lisa. Ya pemirsa, itu tadi laporan terkini dari lapangan. Kita akan terus mendalami tentang pemilu 2024 nantinya. Jadi jangan lewatkan berita update terkini dari Uper TV. Saya Gadis Rizka Firatami, pamit undur diri. Selamat siang.